kamu mendengar tentang Santa Teresia atau rahasianya? Tahukah kamu mengapa banyak orang melihatnya sebagai santa sahabat mereka? Mari kita cari jawabannya. 1. Siapakah Teresia? Teresia adalah putri bungsu dari keluarga saleh Louis Merton dan Azelie Guerin. Pasangan tersebut dikaruniai 9 orang anak, tapi hanya 5 yang bertahan hidup hingga dewasa. Kelima bersaudara itu semuanya putri dan semuanya menjadi biarawati. Teresia Merton dilahirkan di kota Alençon, Prancis pada tanggal 2 Januari 1873. Nama lahirnya adalah Marie Françoise Thérèse Merton. Ketika Teresia berumur 4 tahun, ibunya meninggal dunia akibat kanker payudara yang menimbulkan syok besar pada Teresia. Teresia seorang gadis yang sangat ceria. Ia sangat dicintai ayahnya yang memanggilnya dengan macam-macam julukan seperti Ratu Kecil, Teresia Kecil, dan Bungsu Kecil. 2. Kisah hidup. Pada tahun 1881 sampai 1885, Teresia belajar di sekolah suster-suster Benediktin. Ia sangat perasa dan cepat menangis sehingga teman-temannya tidak akrab dengannya. Teresia jatuh sakit karena kakaknya Pauline masuk biara Karmelit di Lisieux pada bulan Oktober 1882. Sementara kakak-kakaknya berlutut di samping tempat tidurnya untuk berdoa bagi kesembuhannya, patung Bunda Maria yang berada di depannya tiba-tiba tersenyum padanya. Penyakit itu hilang seketika, meskipun sifat perasa masih tetap ada. Sifat itu baru mulai hilang karena nasihat ayahnya ketika mereka menghadiri upacara malam Natal tahun 1886. Ia sadar bahwa ia sudah mulai remaja dan lebih dari itu bahwa sifat kekanak-kanakan itu tidak cocok bagi seorang wanita yang bercita-cita menjadi suster. Saat itu ia sadar bahwa Yesus yang mengubah dirinya. Kerinduannya untuk bersatu dengan kanak-kanak Yesus sangatlah besar, dan karena itu, di kemudian hari setelah ia digelari kudus, ia dinamai Teresia dari kanak-kanak Yesus dan Teresia dari Lisieux. Kepada Yesus ia berjanji tidak akan pernah segan melakukan apa saja yang dikehendaki Tuhan daripadanya. Inilah doa Teresia Martin kepada kanak-kanak Yesus yang sangat dirindukannya, tetapi belum bisa disambutnya karena umurnya baru 7 tahun. Di hadapan sebuah salib ia berjanji, Yesus di kayu salib yang haus, saya akan memberikan air kepadamu. Saya bersedia menderita sedapat mungkin agar banyak orang berdosa bertobat. Kerinduan Teresia yang begitu besar pada Yesus mendesak dia untuk menjalani kehidupan khusus sebagai seorang biarawati. Tetapi ia belum bisa diterima karena umurnya baru 14 tahun. Ia tidak putus asa. Dia boleh masuk biara pada umur 15 tahun. Ia diterima dalam biara suster-suster Karmelit di Lisieux, Prancis. 9 tahun lamanya ia hidup sebagai suster biasa. Ia sedih sekali melihat banyak orang menyakiti hati Yesus dengan berbuat dosa dan tidak mau bertobat. Untuk mempertobatkan orang-orang berdosa itu, ia mempersembahkan dirinya sebagai korban penyilih dosa-dosa. Ia rajin berdoa dan melakukan tapa bagi semua orang berdosa. Ia juga berdoa bagi para misionaris dan kemajuan kerajaan Allah di seluruh dunia. 3. Kesehatan yang berkurang dan kematian. Tahun-tahun akhir Teresia ditandai dengan kesehatan yang terus berkurang yang dia tahan dengan tabah dan tanpa keluhan. Teresia akhirnya menderita sakit paru-paru yang parah. Penyakit ini kemudian merenggut nyawanya pada tanggal 30 September 1897 di biara Lisieux di mana Teresia meninggal dunia dalam usia 24 tahun. Di saat kematiannya dia mengatakan, "Aku telah mencapai titik di mana aku tidak mengalami penderitaan lagi, karena semua penderitaan adalah manis bagiku." Setelah wafat, Teresia menjadi terkenal setelah buku catatan yang ditulisnya diterbitkan menjadi sebuah buku, Kisah Suatu Jiwa. 1 tahun setelah kematiannya, di mana di Indonesia diterjemahkan dengan judul Aku Percaya Akan Cinta Kasih Allah. Di dalamnya ia menunjukkan bahwa kesucian hidup dapat dicapai oleh siapa saja, betapapun rendah, hina, dan biasa orang itu. Pada tahun 1925, ia digelari sebagai santa oleh Paus Pius XI dan diangkat sebagai pelindung karya misi gereja. Kemudian oleh Paus Pius XII, Teresia diangkat sebagai pelindung Prancis. Ia dikenal dengan sebutan Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus atau Santa Teresia si bunga kecil. Tanggal 19 Oktober 1997, Teresia menjadi wanita ketiga yang diberi gelar doktor gereja.
4 jalan kecil. Teresia dikenal sebagai jalan kecil. Dalam mencari kesucian diri, dia menyadari bahwa dia tidak perlu menyelesaikan tindakan kepahlawanan atau jasa besar untuk mencapai kesucian dan menyatakan cintanya kepada Tuhan. Dia menulis, cinta membuktikan dirinya dengan tindakan. Jadi bagaimana saya menunjukkan cinta saya? Aku tidak bisa melakukan jasa besar. Cara yang dapat kulakukan untuk membuktikan cintaku adalah dengan menyebarkan bunga. Dan bunga ini adalah pengorbanan yang sangat kecil. Setiap pandangan dan kata adalah hal yang kulakukan, adalah aksi cinta yang terkecil. 5 doa kepada Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Pesta Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus diperingati setiap tanggal 1 Oktober. Santa Teresia menjadi teladan bagi kita. Bagaimana percaya dan berserah kepada kehendak Allah. Semoga hati kita juga terbuka untuk melakukan kehendak Tuhan.